Halo guys, cuman mau mengingatkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, like dan share makasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Kezia Amanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Ibnu Sina. Pasti kalian bertanya-tanya, Ibnu Sina siapa sih? Dan gimana ceritanya dan bla bla bla. Dan Ibnu Sina adalah ilmuwan asal Islam, dan itu salah satunya yang saya akan ceritakan karena masih banyak lagi ilmuwan lain. Apakah kalian penasaran? Ya pastilah. Ayo kita ke ceritanya. Atau Avicenna dalam bahasa Arab yaitu Polimet Muslim Persia, lahir sekitar tahun 980 Masehi di desa Afsana di dekat Bukhara, Uzbekistan. Bekas ibu kota Kekaisaran Umayyah Persia. Avicenna Abdullah itu adalah seorang kolektor pajak pemerintah, dan dia itu sangat mengawasi pendidikan putranya. Laki itu adalah siswa yang rajin menghafal Al-Quran pada usianya 10 tahun. Bayangkan guys, 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah banget gak sih? Belajar aritmatika dari pedagang India dan mempelajari Islam serta filsafat dengan sarjana terkemuka. Yang ke-16 tahun, Avicenna disebut sebagai ahli teologi, filsafat, matematika, dan astronomi. Awal praktik kliniknya, ia merawat seorang gubernur setempat, seorang emir, karena memiliki penyakit serius. Sebagai imbalannya, diberi akses ke perpustakaan kerajaan Samania. Sayangnya terbakar tak lama kemudian. Musuh-musuh Avicenna menyalahkan kebakaran padanya. Ia segala memperoleh reputasi yang sangat luas sebagai dokter yang sangat baik. Avicenna berusia 22 tahun, ayahnya meninggal guys. Sedih banget ya. Dan tak lama kemudian Kekaisaran Samalia jatuh ke tangan dua kerajaan, Persia dan Turki, yang saling bersaing pada tahun 1004 Masehi. Pada tahun-tahun berikutnya, Avicenna berpindah-pindah antara Iran, Afghanistan, dan Tajikistan. Modern kekayaannya naik turun dan akhirnya menetap di Rey dekat Teheran modern. 4 dokter Persia yang hebat Razi berpraktik seabad sebelumnya. Avicenna adalah penulis yang produktif karena ia menulis dalam bahasa Arab, lingua franca wilayah Islam. Pada waktu itu, beberapa menulis kemudian secara keliru menggambarkan Avicenna sebagai dokter Arab. Avicenna tidak pernah meninggalkan wilayah Persia, tetapi berpengaruh Eropa di abad pertengahan, terutama melalui bukunya Al-Shifa, kitab penyembuhan, dan kanon. Kanon dalam bahasa Persia kenal sebuah ensiklopedia kedokteran yang komprehensif dan sistematis dengan 1 juta kata. Avicenna menjadi buku teks kedokteran standar pada periode abad pertengahan. Awal Renaissance di Eropa, dan Avicenna dibawa ke Limbo di Inferno oleh penulis Italia abad ke-14, Dante Alighieri bersama dengan pemikir yang non-Kristen yang berbudaya luhur lainnya.
maksudnya yang berbudi luhur lainnya, termasuk Socrates, Homer, Ovid, dan Virgil. Avicenna itu percaya bahwa anatomi adalah landasan kedokteran. Ia mengenal saraf dan tendon sebagai struktur yang terpisah dan menganjurkan memperbaiki saraf dan tendon yang terputus secara terpisah, menggambarkan sindrom kompartemen setelah cedera badan, serta neuropi kompresi dan pembentukan neuroma setelah cedera saraf. Merekomendasikan ligasi arteri yang berdarah dan berhipotesis bahwa perbaikan arteri suatu hari lagi mungkin dilakukan meskipun hampir 1000 tahun akan berlalu sebelum Alexis Carrel di Prancis mengembangkan teknik penjahitan pembuluh darah pada awal abad ke-20. Avicenna juga dikreditkan dengan menggambarkan orbitopati terkait tiroid dan kanker esofagus, dan sebagai dokter pertama yang menggunakan kateter fleksibel untuk meredakan retensi urin dan mengirigasi kandung kemih. Terlepaslah dari plot utama dalam buku fiksi sejarah terlaris tahun 1986, The Vision, karya Noah Gordon, yang dibuat menjadi film Jerman pemenang penghargaan pada tahun 2013, di mana aktor Ben Kingsley berperan sebagai Ibnu Sina. Ia tidak menemukan appendix vermiformis. Avicenna adalah seorang pelopor dari apa yang sekarang disebut kedokteran holistik dan menekankan peran nutrisi pasien, semangat, keadaan emosional, dan lingkungan pada penyembuhan. Dalam satu anekdot terkenal, Avicenna mendiagnosis penyakit cinta pada seorang pasien. Ia memeriksa denyut nadi pasien dan menyadari bahwa denyut nadinya berdebar setiap pasien mendengar nama daerah, jalan, dan nama seorang gadis yang dicintainya. Sekitar tahun 1035 Masehi, pada usia 57 tahun, Avicenna meninggal saat berpergian dari Isfahan. ke Hamadan, Persia. Makamnya berada di Hamadan, Iran, dan dibangun kembali pada tahun 1952. Karena prestasi Avicenna telah disebut oleh dokter Eropa, yaitu Pangeran Kedokteran. Sesuai sama judulnya guys. Setidaknya 26 negara Timur Tengah, Afrika, dan Eropa telah menghormati Avicenna.
secara filateli beberapa kali. Citra Avicenna sering digunakan pada perangko untuk memperingati peringatan dan prestasi ilmiah. Misalnya nih, pada Maret 2013, Iran menerbitkan perangko menggambarkan Ibnu Sina sedang menulis untuk memperingati peringatan 1000 tahun publikasi Kalam, dan pada tahun 2024 dan pada 22 Agustus 2004 gambar Avicenna muncul pada perangko Iran yang diterbitkan pada kesempatan Kongres Internasional Hari Dokter. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang polimet Muslim Persia yang memiliki kontribusi besar dalam bidang kedokteran, filsafat, dan pengetahuan. Ia dikenal sebagai Pangeran Dokter karena keahliannya dalam bidang kedokteran dan menulis buku-buku yang berpengaruh. Warisan Ibnu Sina masih dirasakan saat ini, dan ia tetap menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh sejarah kedokteran dan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.